Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Salam sang pemimpin. Semoga kalian tetap sehat, selalu bersyukur dan bersemangat, sabar untuk terus-menerus belajar dan beribadah. Nah, bersama Ustadz Nasrul, kali ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang sholat jamak qashar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Dalam perjalanan jauh, kita umat Islam juga tetap diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Misalnya saja, kalian dan keluarga akan melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta, atau perjalanan lainnya yang membutuhkan waktu panjang sampai harus melewati 2 waktu sholat atau lebih. Nah, pertanyaannya, apakah kalian dalam perjalanan jauh masih melaksanakan sholat? Sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Meskipun begitu, kita mendapatkan kemurahan atau rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringkas dan mengumpulkan sholat 5 waktu, tentunya dengan aturan dan syarat tertentu. Setelah kalian melihat video ini, diharapkan kalian yang pertama dapat memahami dan mempraktekkan sholat jamak qashar. Yang kedua, selalu mendekatkan diri kepada Allah dimanapun berada. Ustadz akan menjelaskan mengenai sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat yang dikumpulkan, artinya 2 sholat fardu dikerjakan pada satu waktu. Misalnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau asar. Sholat jamak boleh dilakukan apabila yang pertama, dalam perjalanan minimal kurang lebih 80 km. Yang kedua, dalam keadaan hujan lebat bagi yang biasa berjamaah di masjid. Dan yang ketiga, dalam keadaan sakit. Dalil sholat jamak, sebagaimana hadis Rasul dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincirnya matahari, maka beliau takhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun berhenti untuk menjamak keduanya. Jika matahari tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian baru beliau naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat jamak bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara jamak takdim dan jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang pertama. Misalnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, dan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Tata cara sholat jamak takdim. Yang pertama, mendahulukan sholat yang pertama, kemudian sholat yang kedua. Yang kedua, niat jamak pada waktu mengerjakan sholat yang pertama. Dan yang ketiga, berturut-turut antara sholat yang pertama dan yang kedua. Contohnya, apabila seseorang hendak mengerjakan sholat jamak takdim zuhur dan asar, maka terlebih dahulu harus mengerjakan sholat zuhur pada waktu zuhur 4 rakaat dengan niat jamak takdim. Setelah itu baru mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Demikian juga hendak mengerjakan sholat jamak takdim maghrib dan isya, maka harus mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat terlebih dahulu, kemudian sholat isya 4 rakaat. Berikutnya, sholat jamak takhir adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, dan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Cara mengerjakan sholat jamak takhir sama dengan mengerjakan sholat jamak takdim. Perbedaannya terletak pada waktunya.
apabila mengerjakan jamak takhir salat zuhur 4 rakaat dan asar 4 rakaat, maka dikerjakan pada waktu asar. Sedangkan jika akan mengerjakan jamak takhir maghrib dan isya, maka dikerjakan pada waktu salat isya. Kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dengan menjamak sholat adalah dengan cara mengqashar sholat. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas. Artinya sholat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Sholat qashar boleh dilakukan apabila yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal kurang lebih 80 km. Yang kedua, perjalanan bukan untuk pekerjaan maksiat. Dan yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat 5 waktu yang 4 rakaat. Sholat qashar dapat dilaksanakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 101. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Cara mengerjakan sholat qashar seperti sholat biasa. Perbedaannya dalam niat, yaitu dengan niat qashar dan dikerjakan dengan meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kita pun diperbolehkan untuk menggabungkan kedua cara tersebut, yaitu baik dengan menjamak dan sekaligus mengqashar sholat. Biasa kita sebut dengan sholat jamak qashar. Nah, sholat jamak qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu dengan jumlah rakaat yang diringkas. Cara mengerjakan sholat jamak qashar yang pertama, yakni takdim. Zuhur dan asar di waktu zuhur 2 rakaat dilanjutkan asar 2 rakaat. Maghrib dan isya di waktu maghrib 3 rakaat dilanjutkan isya 2 rakaat. Kemudian takhir. Zuhur dan asar di waktu asar 2 rakaat dilanjutkan zuhur 2 rakaat. Maghrib dan isya di waktu isya 2 rakaat dilanjutkan maghrib 3 rakaat. Nah, dengan demikian bisa kita peroleh kesimpulan bahwa dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun, kita sebagai umat Islam tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Apalagi kita sudah diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut hikmah atau manfaat ilmu tentang sholat jamak qashar. Yang pertama, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan umat Islam. Yang kedua, bahwa sholat jamak dan qashar adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang coba kalian pikirkan, jika kalian melakukan perjalanan dari Surabaya jam 12 siang menuju Jakarta yang berjarak 780 km menggunakan pesawat, dan kalian tiba di Jakarta pukul 1 siang dan kalian belum melaksanakan sholat zuhur, apakah diperbolehkan kalian melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar dengan menjamak? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, sang pemimpin, itulah penjelasan Ustadz mengenai materi sholat jamak qashar. Bagi yang ingin mendapatkan materi ajar dalam bentuk handout, bisa download di link ini ya. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya di channel YouTube Al Muslim Jatim. See you next. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.